Kumpulan cerita dan karomah Syaihona Kholil Bangkalan, semua cerita tentang keajaiban atau karomah Syaihona Kholil yang saya tulis di sini bisa benar, bisa juga salah, karena saya sendiri hanya merangkum dari beberapa sumber yang ada. Saya mohon para pembaca yang budiman agar memberikan komentarnya manakala dari sekian banyak cerita di bawah ada yang tidak benar atau salah untuk saya perbaiki lagi. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Ulama besar yang digelar oleh para kiai sebagai Syaihuna, yakni guru kami. Karena kebanyakan kiai-kiai dan pengasas pondok pesantren di Jawa dan Madura pernah belajar dan nyantri dengan beliau. Pribadi yang dimaksudkan ialah Kiai Haji Kholil. Tentunya dari sosok seorang ulama besar seperti Kiai Haji Kholil mempunyai karomah. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti mulia. Syekh Tahir bin Soleh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah mengartikan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Adapun karomah Kiai Haji Kholil diantaranya. Tanda pagar 1. Tertawa keras di dalam sholat. Pada suatu hari, di dalam sholat jemaah yang dipimpin oleh Kiai di sebuah pesantren tempat Kiai Kholil mencari ilmu, Kiai Kholil muda tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau Kiai akan marah karena sikapnya itu. Dugaan mereka tidak keliru, setelah selesai sholat sang Kiai menegur Kiai Kholil muda dengan sikapnya yang tertawa cukup keras waktu sholat tersebut yang memang dilarang dalam Islam. Ternyata, Kiai Kholil muda masih terus tertawa meskipun Kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya Kiai Kholil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung dia melihat sebuah berkat, wadah nasi waktu kenduri, di atas kepala sang Kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin tersebut. Karena sang Kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Tanda pagar 2. Debat kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesepakatan semua ulama tersebut. Akan tetapi pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Kholil pada waktu itu berada di antara peserta diskusi sambil mendengarkan dengan tekun sambil sekali-sekali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi. Melihat jalan buntu permasalahan yang ada di hadapnya, Kiai Kholil minta izin untuk menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya Kiai Kholil dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Kiai Kholil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan karena saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan," ujar Kiai Kholil. Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Kiai Kholil tersebut. Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini, ucap Kiai Kholil sambil memegang kepiting yang masih basah. Sedangkan yang rajungan seperti ini, lanjut Kiai Kholil sambil memegang rajungan yang masih basah, seakan baru mengambil dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Kholil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Maka setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu, Kiai Kholil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. 3. Ke Makkah naik kerocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di air. Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Kiai Kholil hanya ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Tak terasa waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam.
Kita belum sholat asyar Kiai, kata Kiai Syamsul Arifin. Astagfirullah, kata Kiai Kolil menyadari kehilafannya, waktu asyar hampir habis. Kita tidak mungkin sholat secara sempurna Kiai, ucap Kiai Syamsul Arifin. Kalau begitu, ambil kerocok untuk kita pakai ke Makkah, kata Kiai Kolil. Setelah mendapatkan kerocok, mereka menumpanginya di atas kerocok tersebut. Beberapa saat ketika Kiai Kolil menatap ke Makkah, tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Makkah. Sesampainya ke Makkah, azan sholat asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asyar berjamaah di Masjidil Haram. 4. Mengubah arah kiblat masjid. Pada suatu hari, Kiai Kolil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Kiai Kolil menegur sang menantu yang alim itu untuk membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya itu. Sebagai orang yang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Kolil dalam penentuan arah kiblat tersebut. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengar nasihatnya, Kiai Kolil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman diikuti sang menantu. Kiai Kolil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimaman. Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu, sang menantu melihat dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada di Makkah dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya salah. Arah kiblat bangunan masjid terlalu miring dan terbukti benar apa yang dikoreksi Kiai Kolil. Tanda pagar 5. Membelah diri. Kesaktian lain dari Kiai Haji Holil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Kiai Haji Holil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, cerita Kiai Haji. Gozi, para santri heran. Sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Kiai Haji Holil, dia mengucapkan terima kasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Kiai Haji Holil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir, ternyata saat memberi pengajian, Kiai Haji Holil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu, papar Kiai Haji Gozi yang kini tinggal di Wedomartani Ngemplak Sleman ini. 6. Menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul, Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar, menerangkan bahwa Kiai Haji Holil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura yakni ke Kiai Haji Holil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Kiai Haji Holil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Kiai Haji Holil, muncullah Kiai Haji Holil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Kiai Haji Holil terus mencari dan membentak-bentak mereka,
Akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Kiai Haji Holil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. 7. Kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Kiai Haji Holil. Sesampainya di rumah Kiai Haji Holil, sebagaimana biasanya Kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. Assalamualaikum, Kiai, ucap salam para petani serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Kiai Haji Holil. Melihat banyaknya petani yang datang, Kiai Haji Holil bertanya, "Sampean ada keperluan?" "Ya." "Benar, Kiai. Akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat, Zaidun, yang artinya, Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Kiai Haji Holil berbicara sambil menunjuk kepada huruf, Zaidun. "Iya, karena pengajian ini sampai, Zaidun, iya, Zaidun, ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah, Pak Kiai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Kiai Haji Holil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Kiai Haji Holil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Kiai Haji Holil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Kiai Haji Holil lagi. Tiba di kediaman Kiai Haji Holil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur.